Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di Brevet Angkatan yang ke-7 ini. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengisi SPT, PPh Orang Pribadi menggunakan e-form ya. Karena saat ini untuk pelaporan SPT tahunan itu yang tersedia sekarang oleh DJP itu cuma ada dua pilihan. Ya, ini kalau dia karyawan swasta bisa menggunakan e-filing. Kalau misalkan dia non-karyawan, orang pribadi non-karyawan bisa menggunakan yang e-form ya, bentuknya yang e-form gitu. Secara tampilan untuk yang e-form sendiri hampir sama dengan kalau misalkan Bapak Ibu pernah mengisi SPT ya, formulir SPT yang bentuk kertas ataupun bentuk Excel atau bentuk PDF gitu ya. Secara tampilan sangat sama ya, mirip. Hanya kalau yang e-form ini dia lebih ada beberapa yang fungsi yang sudah otomatis seperti itu. Dan juga salah satu kelebihannya adalah dia bisa mengimpor harta, utang, sama bukti potong ya. Jadi kan lumayan lumayan menghemat waktu juga seperti itu. Sementara kalau yang ISPT dulu kan sempat kita sebelum adanya e-form itu kan kita sempat mengenal adanya ISPT ya. ISPT ISPT PPh orang pribadi seperti itu. Cuman per tahun 2021 kalau nggak salah itu sudah ditutup ya aksesnya ya. Jadi artinya saat ini kalau Bapak Ibu mau lapor SPT tahunan orang pribadi maka bisa gunakan e-filing ataupun yang e-form. Nah, kemarin karena kita sudah membahas ya bagaimana cara menghitung PP orang pribadinya kemarin. Nah, sekarang poin yang kelima ya dari soal yang kemarin itu bagaimana cara mengisinya seperti itu. Bagaimana cara pelaporannya ya. Nah, ini jadi kemarin kita sudah membahas soal ini. Jadi Wisnu Wijaya sebagai agen properti gitu, dia memiliki 11 penghasilan ya di sini ya. Dia memiliki 11 penghasilan, 12 malah. 12 penghasilan yang ini sudah kita petakan ya, mana yang non-final, mana yang final, dan mana yang non-objek pajak. Kemudian kemarin sempat ada perubahan sedikit terkait dengan penghasilan istri ya, yang mana kalau penghasilan istrinya itu hanya dari satu pemberi kerja dan tidak ada penghasilan lain di luar itu serta tidak berhubungan dengan pekerjaan suaminya, maka penghasilan istrinya ini bisa ditempatkan di PPh final. Tapi kalau misalkan dia punya lebih dari satu jenis penghasilan, maka dia nanti akan masuk atau bergabung dengan suaminya seperti itu. Kemudian di sini agen properti dia menggunakan norma ya. Jadi di samping properti dia juga seorang notaris. Nah di sini ada dua tadi. Ini untuk yang agen properti kalau dia di Bekasi ya, dia masuk ke sini. Kalau norma notarisnya karena dia berada di Jakarta Selatan, maka dia ikut yang Jakarta. Kemudian ini kita hitung sesuai dengan normanya, ketemu penghasilan netonya sekian ya. Jadi dari ini kita kalikan penghasilan neto. Penghasilan neto dari pekerjaan di sini ada dua, karena yang satu dia sebagai di sini adalah Wisnu Wijaya, yang ini adalah penghasilan dari istrinya ya, gitu. Jadi ada dua, istri dan penghasilan suami. Dan ini digabung ya, masing-masing digabung. Jadi yang dari Bank Haji ini ya, yang dari BUMN itu di sini penghasilan netonya, dan dari Bank Haji sendiri, Bank Haji ya di sini ya, istrinya itu juga ikut digabung. Gitu. Artinya dia digabung di sini. Kemudian selain itu ada tambahan penghasilan lain-lain seperti penjualan sedan, kemudian sementara kalau yang lainnya ya, yang lainnya ini tidak ada penghasilan lainnya ya. Online shop istri tadi, sewa gaun pengantin ini kita anggap sebagai UMKM juga ya. Jadi karena istri punya penghasilan dua, yang satu dari pekerjaan, yang satu dari usaha UMKM, maka
dia nanti akan digabung dengan suaminya, seperti itu. Nah, angka ini semua nanti akan kita masukkan ke SPT tahunan. Nah, di sini SPT tahunannya sudah saya siapkan. Ini sekitar sebatas dummy saja ya, apa namanya, SPT tahunannya, formnya. Jadi untuk downloadnya sendiri ya sama seperti kalau kita download biasa ya. Jadi masuk ke DJP Online dulu, kemudian pilih yang e-form. Nah, dari e-form itu nanti tinggal kita download gitu ya. Yang pasti pastikan kita sudah punya Adobe Reader ya. Adobe Reader tapi untuk yang bukan yang Pro ya. Jadi Adobe Reader yang biasa saja gitu. Yang DC kalau nggak salah ya. Jangan yang ambil yang Pro. Jadi pada saat kita install itu jangan ambil yang Pro tapi ambillah yang DC Reader aja gitu. Kemudian diinstal. Setahu saya sekarang sudah, kalau dulu ya tahun lalu Adobe-nya masih bermasalah dengan terkait dengan apa namanya update ya. Jadi secara default Adobe Reader ini dia harusnya berjalan di 32 bit gitu ya. Tapi kadang-kadang dia otomatis update sendiri ke 64 bit yang membuat ini nggak bisa terbaca dengan sempurna ya kalau kita mau ngisi SPT seperti itu. Nah, cuman kalau nggak salah tahun ini sudah diperbaiki, jadi walaupun kita gunakan yang 64 bit itu sudah bisa berjalan lancar gitu. Jadi harusnya sih ini nggak masalah. Dan hanya bisa dibuka di Adobe Reader tadi ya, gitu. Nggak bisa dibuka di PDF reader lainnya ya, misalkan kayak Nitro, kemudian Foxit Reader atau mungkin aplikasi yang lainnya. Jadi hanya bisa dibuka di Adobe Reader karena lisensinya sendiri itu beli ya, dari DJP beli, kemudian lumayan mahal juga. Jadi ya hanya bisa digunakan di sini, eksklusif untuk Adobe Reader saja gitu. Jadi nggak bisa dibuat di aplikasi lainnya gitu. Nah, ini adalah kode-kode hartanya. Kode harta itu nanti kita akan sandingkan dengan yang ada di sini ya. Yang ada di sini, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangannya. Yang harus dipastikan adalah untuk harta itu kita minimal satu yang harus dicantumkan. Jadi tidak boleh kosong di sini. Jadi kalau misalkan ini saya hapus, itu nggak bisa. Jadi harus minimal satu. Apa? Ya pasti paling gampangnya uang tunai lah ya. Gitu. Karena ini yang pasti semua punya gitu ya. Dan harta adalah kondisi yang kita peroleh atau total harta yang kita miliki per akhir tahun tersebut. Jadi misalkan ini adalah tahun pajak 2022. Artinya posisi harta kita per 31 Desember itu kira-kira apa saja dan berapa. Seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan kedua ya. Jadi selain harus diisi tapi juga harus tadi ya apa namanya di sini angkanya ini jadi posisi per akhir saldo per akhir tahun seperti itu. Oke, kemudian berikutnya untuk yang kolom hutang ini juga sama ya. Kolom hutang di sini ada nama peminjam, tahun pinjam, dan sisa utang. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah sisa utang ya. Jadi di sini bukan nominal utangnya, tapi sisa utang per akhir tahun berapa, gitu. Dan eh, tambahannya tadi ya, selain untuk yang liquid, harta-harta yang liquid itu adalah posisi saldo per akhir tahun. Tapi kalau yang harta yang sifatnya tetap ya, kayak misalkan kendaraan, rumah, itu adalah harga perolehan. Jadi bukan harga pasarnya, tapi harga perolehan. Misalkan rumah gitu ya, rumah dulu misalkan kita beli tahun 2015 misalkan. Harganya waktu itu mungkin masih murah di Bekasi misalkan ya. 2015 kita beli rumah misalkan harganya katakanlah masih 300 juta misalkan, masih dapat tipe yang lumayan gitu. Sekarang gitu posisi 2023 ya sudah nggak mungkin dapat harga segitu ya di sini gitu ya di Bekasi gitu. Tapi di SPT tahunan tetap dicantumkan adalah harga perolehan seperti itu. Nah,
Untuk memasukkan harta ini bisa kita masukkan menggunakan key in ya. Key in artinya kita tambah satu-satu atau bisa juga langsung kita impor data. Nah, impor datanya sendiri, misalkan ini sudah saya formatnya. Oke, ini sudah saya sediakan. Nah, ini ya. Ini adalah format hartanya. Misalkan tadi ya, rumah tinggal, mobil, emas batangan, ruko, deposito, dan tanah warisan. Ini sama persis dengan eh, yang ini ya, yang di daftar hartanya ini. Jadi ini tinggal saya copy paste aja, kemudian harga perolehan, keterangannya. Keterangannya bisa ditulis apapun ya, mestinya yang kira-kira mendukung dokumen tersebut gitu. Misalkan katakanlah apa namanya, rumah, kemudian berarti nomor PBB-nya misalkan. Mobil Alphard, mobil berarti nomor BPKB, misalkan kalau tabungan ya berarti nomor rekening dan sebagainya ya. Jadi yang kira-kira mendukung di situ. Jadi formatnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, itu jangan lupa ya, save-nya adalah save ke CSV ya. Jadi ini tinggal kita save aja ke CSV-nya. Jadi misalkan ini, jangan lupa yang ini ya, pilihlah yang CSV ya, yang comma delimited. Jadi pilih yang comma delimited, kemudian tinggal di save. Jangan lupa sebelum, jadi tipsnya adalah jangan lupa, kan kita dapat filenya yang CSV ya. Nah, kalau CSV itu dibuka, itu pasti berantakan lagi formatnya gitu. Nah, saran saya, ketika sudah kita buat formatnya seperti ini, save dulu ke bentuk Excel ya, ke bentuk XLS. Jadi kita save dulu, misalkan ke bentuk ini ya, XLS ini. Kemudian setelah itu baru kita, jadi kayak semacam ini kita bikin template-nya dulu gitu ya. Kita bikin template-nya dulu, nanti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, tinggal kita isi lagi seperti itu. Karena kalau misalkan kita biarkan ke bentuk CSV, formatnya nanti akan jelek lagi, akan berubah lagi gitu. Itu ya tips-tipsnya terkait dengan impor CSV. Nah, kemudian kalau sudah, kita balik lagi ke SPT ini, kita impor datanya di sini. Kita cari tadi impor datanya. Misalkan ini ya, kita coba CSV yang ini. Oke. Nah, datanya ini otomatis masuk ya. Cuman kelemahannya adalah, Pak, saya mau menghapus yang tengah-tengah ini gitu. Itu nggak bisa. Jadi hapusnya itu dia masih dari yang paling bawah. Itu juga mungkin kelemahannya ya. Jadi misalkan ini mau saya tambah nih. Paling ya kalau misalkan, Pak, bagaimana kalau misalkan mobilnya sudah saya jual gitu. Kan perlu saya hapus ya. Nah, cuman kalau hapusnya dari bawah gitu ya, agak repot. Kalau dijual ya udah, berarti kan otomatis sudah nggak punya kita kan, ya udah tinggal diganti aja misalkan. Katakanlah dari yang mobil Alphard ini tahun 2022 sudah terjual misalkan, tapi saya ganti dengan mobil yang lainnya. Ya berarti tinggal diganti aja gitu ya. Jadi misalkan dari Alphard ke apa gitu ya, misalkan ke mana, merek lain misalkan. Harganya perolehannya berapa, BPKB-nya berapa. Itu ya sekedar tips, karena kalau ini kita hapus, nggak bisa. Kita tambah lagi ini, misalkan harta lainnya, katakanlah tabungan, kemudian tabungan gitu ya, misalkan 2022, saldo per akhir tahun berapa kira-kira? Misalkan 50 juta gitu ya. Kemudian rekeningnya berapa? Misalkan nomornya ya, di bank mana misalkan? Bank Jago misalkan gitu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah penambahan harta ya, seperti itu. Kemudian utang juga sama, utang juga bisa kita kalau utang di sini daftar utang ya, misalkan ini juga sama ya, sudah ada formatnya.
Nah, ini formatnya seperti ini ya. Jadi nama pemberi pinjamnya siapa, alamatnya di mana, tahun pinjamnya kapan, jumlahnya berapa. Ini kita sudah sesuaikan dengan yang ada di sini ya. Gitu. Jadi tinggal kita formatnya. Kalau kode-kodenya ini gimana Pak cara mengingatnya? Banyak ya di internet, kode kode harta, kode utang itu ada banyak. Jadi tinggal kita sesuaikan aja. Nah, kita coba upload lagi impornya. Ini ya, kita impor data. Kemudian kita pilih misalkan namanya adalah utang Wisnu Wijaya CSV ya. Oke, kita pilih CSV. Oke, nah ini sudah masuk ya. Ini sama juga ya, jadi nggak bisa dihapus tengah-tengahnya. Nah, otomatis kan kalau nilai di sini kan nilainya pasti akan berkurang ya normalnya ya. Hutang itu kan pasti akan cicilannya kan apa namanya kan dibayar seperti itu. Nah, asumsinya berarti misalkan tahun 2021 nilainya sekian gitu ya. Kemudian 2022 harusnya turun gitu ya. Kecuali kalau misalkan dia nambah utang lagi misalkan. Itu bisa. Jadi tapi ini adalah jumlah peminjaman adalah jumlah saldo yang belum dilunasi gitu ya. Jadi per 31 Desember kira-kira saldo utang saya itu masih ada berapa. Jadi bukan nominal utang kita, tapi sisa saldo utang kita berapa seperti itu. Kemudian di sini nama keluarganya, kalau nama keluarga ini nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada format impornya, jadi ya udah kita tinggal tambahkan aja ya. Kan kemarin itu eh, namanya itu berarti kan kemarin K2 ya. Ini tinggal kita masukkan aja nama istri, kemudian pegawai gitu ya. Kemudian sebenarnya ini nggak pengaruh ya, nggak ada pengaruh, dia nggak langsung otomatis dijadikan PTKP di depan gitu ya, gitu. Jadi kalau misalkan ini mau dimasukkan semua juga nggak masalah sebenarnya gitu. Jadi misalkan ini kita tambah Burhan Budiono, kemudian eh adik adik nggak usah lah ya kalau adik bukan saudara soalnya apa semenda itu satu garis lurus ya maksudnya ya Dirgantara Fajar kemudian eh, Bondan Bimantara kan dia posisinya ini ya maksudnya waktu itu belum belum lahir kan awal tahun kan cuman ya ini dimasukkan aja nggak masalah karena ini nggak ada pengaruh sebenarnya dengan penghitungan PTKP yang ada di depan gitu. Oke, kemudian terakhir misalkan ini seperti ini ya. Jadi harusnya sih nggak masalah kalau untuk keluarga. Jadi ini harus diisi semua harta, hutang dan nah ini juga pengaruh ya, pengaruh untuk penelitian AR juga ya. Jadi misalkan ini adalah hartanya misalkan. Hartanya 5 miliar, utangnya 1,1 gitu ya. Artinya harta bersihnya kan 4 sekian ya, 4,6 lah gitu kurang lebih. Nah, nanti tinggal kita sandingkan gitu, tinggal kita sandingkan dengan penghasilan yang diterima gitu. Kira-kira wajar atau tidak seperti itu. Kemudian hati-hati juga terkait juga dengan eh, penambahan atau pengurangan harta ya gitu. Misalkan gini, katakanlah tahun 2021 hartanya kan totalnya 5,7 ya, 5,7. Kemudian tahun depannya ternyata bertambah gitu. Ternyata bertambahnya 1 miliar misalkan.
Kemudian kita bandingkan dengan penghasilannya. Oh, ternyata penghasilannya cuma 300 juta. Kok ada penambahan harta 1 miliar? Nah, 1 miliar ini kita lihat dari mana. Oh, ternyata di sini ada warisan misalkan. Warisan senilai 1 miliar. Oke, itu clear ya, karena apa namanya itu tidak dikenakan pajak. Gitu. Tapi kalau misalkan ternyata diakuinya katakanlah 1 miliar ini berupa mobil, gitu ya, misalkan, kemudian tidak ada keterangan tambahan, ini misalkan hibah atau apa gitu ya. Nah, nanti DJP akan melakukan cross check gitu ya. Kira-kira tambahan 1 miliarnya ini dari mana? Apakah berupa penghasilan, apakah hibah, ataukah warisan seperti itu. Jadi terkait dengan penambahan aset ya, penambahan aset juga harus disesuaikan gitu. Atau pengurangan misalkan, pengurangan aset misalkan. Awalnya ini 7 miliar, sorry, 5,7 turun jadi 4 miliar. Nah, kira-kira ada nggak aset yang dijual di situ? Kalau aset dijual, kita cek penjualannya aset apa. Misalkan asetnya tanah. Nah, tanahnya ini sudah ada pajaknya nggak gitu. Karena kan ada ya pajak PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan gitu. Jadi kira-kira dia jual tanah ini sudah dipajaki nggak? Kalau belum ya ini harus dipajaki seperti itu. 2,5% ya kalau penjualan tanah bangunan. Gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan juga. Jadi harus konsisten gitu ya. Jangan sampai misalkan tahun 2021 hartanya segini, tahun 2022 tiba-tiba hilang semua gitu ya, gara-gara mungkin kita lupa untuk ngisinya misalkan gitu. Atau mungkin karena ganti orang gitu ya, ganti pengurus, tiba-tiba si hartanya ini nggak ada nih kronologisnya gitu ya. Cuman ketika kita sudah download ya, sudah download misalkan kita mau lapor tahun pajak 2023 nanti misalkan. Harta yang SPT kemarin itu otomatis muncul di sini. Jadi tenang aja, misalkan, Pak, saya nggak tahu Pak, harta yang kemarin itu yang diisi apa saja misalkan. Berarti tinggal download aja e-formnya seperti ini. Nah, otomatis nanti isinya semuanya ada di sini, itu akan muncul semuanya. Gitu. Tinggal kita tambah atau hapus aja ya kayak tadi. Gitu. Tambah, hapus, atau rubah di sini. Bisa kita ubah. Ya, misalkan Toyota ini jadi apa gitu ya. Gitu. Itu ya yang harus diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke lampiran berikutnya, lampiran 3 sekarang. Lampiran 3 adalah terkait dengan penghasilan yang bersifat final. Nah, penghasilan yang bersifat final ini berarti ya kita sesuaikan tadi ya, yang ini, kan di sini kan ada banyak ya PPh finalnya ya, ada hadiah undian, online shop, sewa gaun tadi, kemudian ada sewa ruko, kemudian bunga deposito. Nah, ini kita masukkan satu persatu. Pertama hadiah undian. Hadiah undian itu kan nilainya berapa kemarin ya? Hadiah undiannya 60 juta ya. Nah, kita masukkan ke sini hadiah 60 juta. Nah, pajaknya sendiri 60 juta kali um, kali 25% ya. Oke, hadiah undian tadi 60 juta. Kemudian online shop-nya kemarin online shop-nya 50 sorry, gaun pengantin 50 juta ya. Online shop itu dia omsetnya 200 juta. Terus sewa gaun pengantin tadi 50, ini 100, ini
Sewa ruko 100, bunga deposito 10 ya. Kita coba. Ini misalkan tinggal kita jumlahkan dulu ya masing-masing tarifnya ini. Hadiah undian tadi 25%, kemudian online shop berarti 0,5. 0,5 tapi karena di bawah 200 juta, di bawah 500 artinya tidak kena pajak ya. Sewa ini juga sama 0,5, sewa ruko 10%, bunga deposito 20%. Ini 0% aja ya karena di bawah apa namanya 500 juta. Ini tinggal kita kalikan. Masih di bawah 500 UMKM. Ini juga sama ya. Oke. Oke, nah ini tinggal kita masukkan aja ya, 60 juta berarti ini 15 juta. Kemudian sewa tanah ini ya, sewa tanah bangunan itu 100. Ini 10. Oke, kemudian bunga deposito ini paling atas 10 juta. 2 juta ya. 1, 2, 3. Nah, online shop-nya ini berarti kan 250 ya totalnya ya. Nah, tinggal kita masukkan aja ke sini. Jadi kita centang dulu PP 23 atau PP 55 ini ya, kita centang. Kemudian, nah ini tinggal kita klik ini. Nah, ini kan apa namanya? Kita hapus dulu ya. Harusnya per bulan ya, memang ya. Kita cuman ya karena ini gampangnya, jadi langsung aja misalkan katakanlah bulan Januari gitu ya, alamatnya di mana. Kemudian peredaran brutonya misalkan ini ya, yang nah ini kan jumlahnya masih nol ya. Jadi karena di bawah 500 juta ini manual ya. Kalau yang apa namanya aplikasi yang lama tahun 2021 di sini otomatis. Jadi ini misalkan 200, di sini langsung 0,5% gitu. Jadi kalau sekarang ini bisa kita ubah secara manual ya. Gitu. Jadi misalkan ini sama ya. Ini juga kita Desember. Ini yang 50 juta. Ini juga sama ya, nol juga ya, seperti itu. Jadi ini dua usaha ya. Jadi yang satu sewa gaun pengantin tadi, yang satu adalah online shop ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita balik lagi ke sini. Nah, angkanya otomatis muncul ya. Sorry. Ini belum kita. Oke. Selanjutnya, terus cek ya. Nah, di sini otomatis sudah berubah ya. Tadi ya, 250 pajaknya 0. Kenapa? Karena masih di bawah 500, Pak. Gitu. Oke, clear ya. Nah, ini adalah jumlah pajak finalnya ya. Gitu. Kemudian kan ada yang non objek ya, dividen dan warisan. Dimasukkan kemana? Yang bawah ya, yang bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, warisan itu pertama adalah kita yang ini ya, warisan kita pilih. Warisan itu kemarin nilainya adalah sebesar 2 miliar ya di sini ya. Nah, kita masukkan 2 miliar. Oke, kemudian yang kedua adalah dividen. Dividen itu bukan lagi objek pajak ya kalau kita investasikan. Kita masukkan ke sini saja.
penghasilan dari luar negeri, WNA tertentu, penggantian imbalan, natura ya. Nah, ini bentuknya natura. Nanti kedepannya akan dimasukkan ke sini ya, natura. Kemudian kalau tadi terkait dengan dividen adalah ini ya berarti ya. Gitu. Bisa dimasukkan ke sini, bisa dimasukkan ke sini sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Gitu. Anggap aja bagian laba kan namanya apa namanya? Dimasukkan ke sini ya. Oke. Dividennya itu adalah sebesar 15 juta. Sebenarnya nggak masalah ya tadi ya, mau dimasukkan nomor 3, mau dimasukkan nomor 6 yang C juga nggak apa-apa. Karena toh juga ini tidak ada pengaruhnya gitu ya dalam penghitungan pajak. Oke, ini sudah yang bagian. Nah, ini tadi ya, ada bagian C di sini yang jadi yang notice penghasilan neto suami atau istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, ini biasanya otomatis masuknya dari mana? Warna kuning itu artinya otomatis ya, otomatis terisi. Warna kuning ini masuknya dari lampiran yang PH dan MT kemarin. Gitu. Jadi misalkan suami istri pisah harta gitu ya, atau memilih terpisah. Yang satu, yang suami penghasilannya 200 juta, istri 150 juta misalkan. Nah, berarti yang penghasilan neto pasangannya itu kita masukkan ke sini. Gitu. Jadi misalkan ini kan suami ya. Nah, berarti penghasilan istri ini kita masukkan di sini. Jadi otomatis gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memilih PH atau MT itu berarti penghitungannya kayak kemarin ya. Jadi digabung dulu, kemudian nanti dihitung pajaknya bersama-sama. Setelah ketemu pajaknya bareng-bareng itu, kemudian kita split lagi berdasarkan persentasenya ya, secara proporsional. Jadi dibagi dulu, misalkan 5 suami 60%, istri 40%. Nah, pajaknya juga ikut diproporsionalkan juga. Seperti itu. Nah, ini adalah lampiran ketiga. Lampiran ketiga berarti masuk ke 2 ya, lampiran 2, formulir 1770 Romawi 2. Di sini adalah bukti potong. Nah, bukti potong kan ada banyak ya kemarin ya. Bukti potongnya yang ini, yang dari developer rumah ini. Kemudian ada juga pasal 21 yang dari Wisnu Wijaya dan juga dari Ibu Dewi ya di sini ya. Gitu. Jadi ada bukti potongnya. Nah, sama kredit pajak ini juga ada CSV-nya ya. Jadi kita buka dulu yang bukti potong. Nah, ini ya. Ada bukti potongnya. Nah, jumlahnya ini misalkan sama ya dengan yang ini ya. Ini kita ganti aja. Ini kan developer rumah ya, jadi ini kita pakai PT developer rumah. Kita pakai NPWP dummy aja, ini bukti potongnya. Nah, ini pajaknya ya, jumlah PPh terutangnya. Oke, kemudian di samping itu kan dia ada bukti potong juga ya, yang dari istri. Kita coba. Kalau dari sini kan berarti ada 2 ya, developer rumah ini dan juga PT Wijaya. Oh, kemarin berarti kurang ya di sini ya. Ada tambahan lagi harusnya. Kredit pajaknya itu kan karena ini istri gabung, maka penghasilan kredit pajak istri juga harusnya gabung ya. Sorry, ada tambahan kemarin berarti salah ya. Nah, berarti ini soalnya oke. Istrinya adalah 22.500.000 ya. Nah, kita masukkan ke sini.
Oke, berarti kemarin ada revisi ya jawabannya. Harusnya ada tambahan ini ya. Nah, berarti kan ini developer rumah sudah nih. Tinggal yang BUMN Wijaya Kusuma dan Bank Haji. Nah, kita masukkan ke sini. PT Kusuma dan PT Bank Haji ya. Oke. Ini kita 49. Oke, kemudian ini 22. Oke, segini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal sama ya, kita kita CSV-kan lagi. Jadi save as ke bentuk CSV ya, jangan lupa yang koma delimited ini. Kemudian pakai mengenal ya, misalkan oke, CSV kita save. Oke, nah kalau sudah seperti ini kan masih CSV ya bentuknya ya. Nah ini jangan lupa untuk di close. Jadi CSV-nya sebelum dia di-upload itu harus di close dulu. Nah kita balik lagi ke sini ke ISPT-nya ya, sorry ke IFOM-nya. Nah kita impor nih sekarang. Kita coba kita cari yang tadi, yang angkatan 7 ini. Open. Oke. Data tidak sesuai. Nah ini kadang-kadang ini ya, jadi kita coba cek lagi kira-kira yang tidak sesuainya yang mana. Nah seringkali itu karena formatnya ya. Nah itulah eh, pentingnya kita harus menyimpan. Kayaknya tadi belum saya simpan ya. Nah pentingnya ini tadi ya, kita coba daftar bukti potong. Oh sudah. Nah ini ya, seringkali ini kan ada ininya ya, apa namanya, jumlahnya kan, ini ada pemisah digit apa digitnya seperti itu. Nah ini usahakan tetap jangan seperti ini ya. Terus ini format-format ininya juga eh, nggak ada masalah. Oke oke ini oke, potong ini oke. Kita coba lagi ya. Nah, koma delimited kita save as aja tadi. Angkatan yang ke-7. Oke. Oke, jangan lupa kita close. Kita balik lagi ke sini. Semoga berhasil. Kok data masih tidak sesuai ya? Oh, oke oke. Coba ya, kita cek lagi ya. Kayaknya kebanyakan. Oh iya, kebanyakan ya. Terima kasih Bu Arum koreksinya. Harusnya 49125. Oke, segini ya harusnya ya. Bentar, kok ini nggak bisa ya? Bukti potongnya sudah benar, NPP-nya sudah benar. Coba lagi ya, koma delimited. Oke, kita coba Excel-nya kita matikan semuanya dulu. Kita impor lagi. Oke, kok data tidak sesuai ya? Harusnya sih masuk ya.
Kita coba impor yang lainnya yang sudah ada. Coba ini. Nah, ini masuk ya. Saya nggak tahu tadi salahnya di mana. Padahal harusnya sama. Oke. Ini kita ubah manual ya, berarti ya. Ada kolom kosong. Oke, bisa jadi ya tadi ya. Kita coba ubah. Kita coba ini lagi ya. Sekali lagi. Kita buka. Biar kita hapus semuanya dulu ya. Biar tidak ada yang kosong. NPP-nya harusnya sudah benar. Wijaya Kusuma benar. 21 benar. Ini benar. Kita coba bandingkan dengan yang lainnya ya. Oh, nggak ada suaranya. Sensitif. Di tempat Ibu, yang lainnya ada suara saya terdengar jelas nggak? Oh, lancar. Oh, mungkin coba ini ya Ibu Astri ya. Kira-kira nanti mungkin urusan itu tinggal dilihat rekamannya lagi ya. Kita coba cek. Em, iya, agak sensitif memang. Data. Oh, nggak ada ya. Oh, dipotongnya cuma ini saja saya nyimpannya ya. Hmm. Oke, sekali lagi kita coba ya. Kalau nggak ada ya kita pakai yang lama tadi ya. Kita coba, semoga bisa. Oh, nggak bisa juga. Ya udah kita pakai yang lama tadi ya. Ini semoga berhasil. Oke, ini ya tinggal kita ubah aja nanti angkanya. Oke, ini awalnya adalah namanya rumah. Oke, untungnya ini tinggal kita copy paste aja ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi kan ada eh, Kusuma. Ini nilainya adalah 49125 ya. Oke, terus berikutnya Bang Haji. Ini sebesar 225. Oke. Pastikan jumlahnya itu sama ya dengan yang ini ya. Gitu. Kalaupun ada dikit-dikit berubah, ini kan 25 ini ya kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan ini kan 987 ini 985. Ya tinggal kita kurang-kurangi yang di sini ya. Misalkan seperti inilah ya. Karena nggak terlalu berpengaruh kalau 1000 ke bawah itu nanti akan otomatis di-generate sistem dia akan jadi 0 ya. Gitu. Oke, ini sudah bukti potongnya. Nah, kita masuk ke penghitungan sekarang. Lampiran satu. Lampiran satu tapi bukan yang halaman satu ya, karena ini adalah untuk yang pembukuan. Nah, kita pakai yang pencatat. Karena kita pakai pencatatan, kita masukkan angka-angkanya di sini. Pertama, karena kan ini ada dua tarif ya. Jadi yang satu misalkan kita masukkan ke sini, nilainya adalah brutonya dulu ya, 292 879 5
800, ini adalah 17%, dan ini 49, 789, 566. Oke. Kemudian pekerjaan bebasnya ini berarti yang 700 juta. Ini 51. 357. Nah, sama ya, pastikan angkanya itu sama dengan hitung-hitungan kita ya. 406, 789, 566 di sini. Sudah sama ya. Oke, kita lanjut ke bagian C. Bagian C berarti ada dua ya, dari pekerjaan, dari Wisnu Wijaya, dan dari istrinya. Nah, kita masukkan dua-duanya, tambah NPWP-nya, kita karang saja ya. Oke, nama pemberi kerjanya tadi adalah PT Wijaya. Penghasilannya itu adalah 400 juta. Ini 12. Oke, 388 ya. Ini netonya. Tambah lagi yang istri. Istri dari Bang Haji. Berapa di situ? 250 ya. Ini 6 juta pengurangnya. 244, oke. Ini juga sama ya, totalnya sudah benar. 632, di sini 632. Terus terakhir ada penjualan sedan ya, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, kita masukkan ke sini ya, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Berapa nilainya? 100 ya, karena yang dipakai adalah yang langsung neto. Oke, 100 di sini. Nah, kalau sudah ya, berarti di sini ada 100 ini, kemudian 632 yang ini, dan yang ini adalah yang dari pekerjaan. Sorry, dari jasa ya, pekerjaan bebas. Nah, berarti sudah kumpul semuanya, sudah diisi semuanya. Tinggal kita masuk ke induk sekarang. Nah, di induk itu sudah meresum semuanya ya. Jadi ini sudah diresum. Tinggal kita pilih saja. Ini kan KI 2 ya. Nah, kita pilih yang KI, PTKP-nya. Terus kita pilih yang 2. Nah, ini ya, 121 sudah benar. Pajaknya harusnya sama ya. Oke, ini sama ya. 249, 186, 700 ya. Sama. Oke. Kemudian kredit pajaknya tadi ya, 87, 590, 985 ini. Kemudian kurang bayarnya berarti sebesar ini ya, yang masih harus dibayar ya, ini yang masih harus dibayar. Nah, kemudian ini ada PPh pasal 25. Pasal 25 itu adalah kita harus ngisi sendiri. Jadi nggak otomatis yang sudah kita bayarkan itu berapa, kemudian muncul di sini gitu. Nah, ini biasanya memang bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian juga ya. Ini celahnya juga nih gitu. Jadi Pak, saya kan udah terlanjur bayar gitu ya. Kayak kemarin misalkan sudah terlanjur bayar, kemudian LB. Nah, bisa nggak ini saya nggak usah tulis semuanya misalkan. Nah, secara sistem ini bisa ternyata. Dia nggak dikunci. Jadi angsuran pasal 25 kita yang sudah kita bayarkan itu ini tidak dikunci gitu ya. Gitu. Jadi misalkan kita sudah terlanjur bayar, misalkan ini 60 juta ya di sini. Nah, kurang bayarnya kan berarti 101 juta ini ya, sama dengan yang di soal ini. Nah, ini kan berarti PPh kurang bayarnya. Nah, misalkan ternyata yang ini ternyata lebih kecil gitu ya. Misalkan kemarin kejadiannya LB gitu ya. LB itu kenapa? Karena pajak yang harus dibayar sendiri ternyata lebih kecil dibandingkan dengan angsuran pasal 25-nya. Nah, bisa nggak Pak? Misalkan ini katakanlah cuman 60 misalkan. Atau misalkan cuma 50 misalkan di sini. Di sini 50, di sini 60. Bisa nggak Pak? Misalkan ini ya udah deh, saya kurangin jadi 40 misalkan. Secara sistem di sini itu bisa. Gitu. Cuman ya kita nggak tahu ya nanti bagaimana perlakuan, bagaimana AR-nya melihat ini ya gitu. Karena kan ini kita balikan ke DJP sebenarnya. Tapi sebenarnya ini adalah pasal 25 itu sebenarnya ya itu kredit hak kita kan untuk mengkredit itu gitu loh. Jadi kayak istilahnya udah deh daripada nanti saya LB mending ini nggak usah saya masukkan semuanya gitu ya. Misalkan dari
60 ini misalkan saya cuma tulis 50 misalkan. Sistem bisa membaca itu dan mungkin bisa saja diterima. Bisa saja ya. Tapi yang nggak bisa adalah ketika kebalik. Misalkan dia mengangsurnya di NTPN-nya, jadi kan DJP kan punya sistem ya, melihat ini pembayarannya berapa gitu. Misalkan yang dibayar itu hanya 50 misalkan. Tapi di sini dia klaim 60. Nah, pasti nanti akan ditagih tuh sisanya. Gitu. Walaupun ya sebenarnya ini bisa ini kan sudah ditagih dengan ini ya, pasal 29-nya ini. Cuman kan dia bisa ngeklaim. Nah itu makanya di satu sisi tadi ya kita bisa memanfaatkan biar tidak sampai LB, tapi di sisi lain ini bisa kita isi sesukanya gitu ya. Misalkan kalau saya isi katakanlah 160 misalkan ini, biar saya cuma bayarnya 1 juta misalkan, sistem bisa membaca ini. Cuma nanti pasti akan dilihat sama DJP sama AR-nya. Lah Pak, Bapak kan cuma bayar 60. Kenapa di sini ngakunya 160? Nah, berarti yang 100 juta nanti akan ditagih. Tagihnya pakai ya bisa pemeriksaan, bisa juga pakai pembetulan gitu ya. Jadi kalau misalkan akhirnya, Pak ini tolong dibetulkan Pak gitu. Bapak salah nih. Harusnya ininya cuman klaimnya 60, kenapa Bapak 100 gitu ya. Nah, berarti nanti akan ada kurang bayar di sini 100. Tambahnya seperti itu ya. Jadi ya kalau mungkin kalau aplikasi mungkin ada sedikit bug ya, sedikit kayak semacam gangguan gitu. Cuman ini nggak tahu apakah memang disengaja untuk memfasilitasi tadi ya, memfasilitasi biar mungkin tidak sampai LB gitu, karena itu hak ya ngangsur itu, atau ya memang ya sistem belum bisa membaca tadi gitu ya, belum bisa membaca otomatis angsuran pasal 25-nya itu berapa. Harusnya sih bisa ya, maksudnya dari sistemnya DJP harusnya bisa membaca itu dengan otomatis. Wong bukti potong aja bisa kan, apalagi ini setoran gitu ya. Otomatis setoran itu harusnya lebih gampang karena sudah ada nomor NTPN-nya. Cuman ya itu ya, kita abaikan dulu. Nah ini ya, pajaknya segini, dilunasi kapan ya? Sebelum dilaporkan ya. Misalkan dilaporkannya hari ini misalkan. Ya udah bayarnya sekarang gitu. Kemudian ini ya, angsuran pasal 25 tahun berikutnya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ada yang 1/12 dari angka 16, berarti yang ini tadi ya. Atau pakai penghitungan tersendiri. Kemarin ya, misalkan gimana penghasilan-penghasilan yang sifatnya non-rutin itu kita kurangkan saja. Kita hapus. Gitu ya. Jadi dihitung ulang. Nah, masukkan angkanya di sini. Tapi kalau misalkan langsung gitu ya, misalkan ini kita bagi 12 misalkan, ya udah tinggal kita klik ini. Otomatis muncul. Nah, angkanya kan sama ya di sini ya. Cuman beda Rp1 di sini ya. Di sini 10, di sini 9. Karena ini pembulatan. Gitu ya. Jadi inilah yang nanti harus kita bayarkan ya, gitu. Harus kita bayarkan yang awalnya itu adalah di sini cuma 5 juta, sekarang berubah menjadi 13 juta. Dan ini akan jadi dasar KPP, akan jadi dasar DJP untuk menagih. Untuk menagih kira-kira Bapak ini mulai bulan depan, angsuran Bapak ini naik loh, jadi 13 juta loh, bukan 5 juta lagi. Jadi misalkan katakanlah ini sekarang bulan, misalkan lapornya bulan Maret gitu ya misalkan. Untuk masa Maret, untuk masa, ya berarti kan mulai masa Maret ya, karena kan dibayarkannya di bulan April gitu. Jadi nanti di bulan April, wajib pajak ini angsurannya bukan lagi 5 juta, tapi sudah harus yang 13 juta ini. Gitu. Kalau misalkan kita masih tetap yang 5 juta, maka nanti DJP akan menerbitkan sanksi STP pasal 14 ayat 3 ya, tentang kekurangan pajak di tahun berjalan. Berapa? Ya sebesar selisihnya ya. Misalkan tadi yang sudah dibayarkan kan 5 juta nih, karena lupa gitu ya, harusnya naik angsurannya. Sementara harusnya kan 13. Nah, berarti ada selisih 8 juta yang itu bisa kita tagih di STP. Makanya di sini ada namanya STP PPh pasal 25, hanya pokok pajak. Artinya apa ya? Berarti tadi ya, ada kekurangan pasal 25 yang seharusnya di-store tapi tidak distorkan.
Nah, sanksinya itu tidak bisa diakui di sini, diklaim. Jadi cuman pokok pajaknya. Gitu. Jadi itu adalah pasal 14 ayat 3. Cuman ya balik lagi ya, ini masih jadi celah ya di sini. Bisa aja gitu, WP-nya tadi ya ngeklaim, udah deh ini saya tambahin satu, cuman harusnya bayarnya 101 juta, cuman bayar 1 juta gitu ya, kan lumayan gede juga kan negara dirugikan gitu ya, kalau misalkan DJP tidak segera tahu seperti itu. Cuman ya harusnya ini sih bisa, ini tinggal kita masukkan aja sistem gitu ya, jadi ini harusnya bisa secara sistem dilacak yang sudah dibayarkan berapa. Gitu. Cuman ya mungkin tadi ya, kelemahannya kalau mau LB, ya pasti LB kayak gitu. Oke, ini sudah selesai lampirannya, tinggal kita submit saja. Nah, tinggal kita klik submit. Nah, di sini ada yang harus dibayarkan. Tadi ya, ini 100 jutanya ini harus dibayarkan dulu. Misalkan sudah dibayarkan gitu ya. Nah, ini tinggal kita masukkan bayarnya kapan. Tidak boleh melihat di atas lapornya tadi itu. Oke, nah NTP-nya berapa gitu ya? Silakan disesuaikan. Oh sorry, nilainya ya, nilainya harus sama ya. Nah, cuman kalau ini dia otomatis dia akan mengenerate ya. Jadi misalkan kita masukkan NTPN nih, nanti pada saat kita submit itu akan dicek benar nggak ini sudah dibayarkan. Jadi sebelum disubmit, pada saat kita submit ya, itu dia akan melacak ini benar nggak. Jadi walaupun ini akan NTPN-nya bisa kita karang sendiri ya, tapi pada saat nanti disubmit dia akan mengenerate kira-kira ini sudah masuk belum ke kas negara. Karena lumayan cepat juga ya. Jadi misalkan kita bayarnya sekarang gitu ya, kita bayar lewat mobile banking kita, paling mungkin 1-2 menit itu sudah muncul di sistemnya di DJP. Gitu. Jadi tinggal kita masukkan, submit, selesai. Cuman pastikan ya, nilainya ini itu harus sama dengan yang ada di sini. Kalau enggak, pasti akan kurang bayar tetap gitu ya. Misalkan kita kurangi nih, nah, ada selisih di sini. Bahkan untuk Rp1. Misalkan, ya tetap dia nggak akan bisa. Gitu. Jadi tetap harus match. Kalau lebih gimana Pak? Coba ya. Lebih nggak masalah ternyata. Kalau lebihnya nggak banyak ya. Misalkan kalau lebihnya nggak apa-apa juga ternyata. Nggak jadi warna merah ternyata. Mau dilebihin boleh ya, silakan. Oke, seperti ini tinggal kita submit. Jangan lupa ya, unggah lampiran. Yang harus diunggah apa? Ya minimal peredaran brutonya ya. Yang peredaran bruto dari yang ini ya, yang boleh bukti potongnya ini boleh, peredaran bruto yang dari apa namanya tadi, yang dari online shop ya, online shop dan juga gaun pengantin. Kira-kira omsetnya berapa per bulan, itu yang harus dilaporkan seperti itu. Contohnya seperti ini ya, apa namanya, kayak daftar bukti potong seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini selesai ya. Jadi ini adalah pelaporan SPT e-form-nya seperti ini kurang lebih. Jadi ini untuk memindahkan. Gitu. Ini angka-angkanya ya. Gitu. Nah kalau tadi ya misalkan kita memilih MT nih tadi, memilih MT, MPP-nya berapa gitu ya. Nah masuk ke sini PHMT tadi, gitu. Lalu nasi dulu. Nah ini tadi ya, suami istri. Nah ini kan suaminya semua ya, gitu. Asumsinya tadi. Gitu. Tapi kalau misalkan istri memilih terpisah, ya berarti tadi hubungan dengan pekerjaannya ini dia harus diubah gitu ya. Gitu. Yang ini harus diubah. Nah, dua ini misalkan kita balik ke induk sebelumnya. Nah ini ya, berarti ini kan harus diubah nih. Bang Hajinya ini kan berarti istri ya. Seperti itu. Jadi
Kalau memilih terpisah, berarti ini yang harus dikurangi, harus dihilangkan. Kemudian masukkan ke yang MT tadi ya. MT ini otomatis berkurang, di sini jadi bertambah. Kita isi manual ya, 250. Seperti itu. Kemudian di sini otomatis akan menyesuaikan yang ditanggung suami berapa, yang ditanggung istri berapa nanti. Gitu ya. Jadi kita coba, misalkan kita hapus yang tadi. Ini kita hapus. Oke. Kemudian kita masukkan yang PHMT tadi, yang ini ya. Penghasilan neto. Neto itu berarti langsung ya, 244 berarti. Oke, nah ini otomatis ya, berubah semuanya. Kita cek sama nggak kira-kira ya pajaknya yang tadi, apabila digabung atau tidak. 249, 187, 57. Sama ya, kebetulan ya. Gitu. Karena lapisannya sama, masih sama-sama lapisan. Gitu. Jadi cuman bedanya adalah bagian suami seperti ini, bagian istri segini, seperti itu. Ini juga sudah ya. Ini ada contoh penghitungannya ya. Jadi kalau mau tahu, oh ini caranya ini 60, 190, 250 ini. Kebetulan ini antara kalau misalkan digabung atau tidak itu ternyata sama ya pajaknya. Karena ada juga yang mungkin ada berbeda, ada selisih gitu ya. Kalau misalkan dia sampai melewati batas-batas ini. Gitu. Nah ini kalau misalkan ini kan istri ya. Sorry, ini kan NPWP suami ya. Jadi ini kita kembali ke Indo, kita submit. Ini kan pihak si suami. Nah nanti pihak istri, ya. Ini kan pihak suami tadi ya, 13 juta tadi. Sorry. Ya ini yang pihak suami ya. Nah tinggal kita submit aja setelah itu. Ini terutang yang ditanggung 195, kita cek ya tadi ya. 195. Jadi langsung di sini otomatis ya. Itu 195. Jadi apa namanya? Dia walaupun misalkan nanti kan hitungannya beda ya dengan ini ya. Gitu. Seperti itu. Kita coba kembalikan lagi ke soalnya. Ini kalau digabung. Kalau dia memilih MT ya, MT atau PH ya, sama aja MT atau PH. PH itu pisah harta, MT itu memilih terpisah. Tapi cara penghitungnya sama. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, silakan. Kalau yang terkait dengan impor tadi, saya juga masih ini ya, kok mungkin ada yang salah sensitif sih. Memang agak sensitif sih memang untuk impor itu. Kelemahannya karena dia bentuknya CSV ya. Jadi CSV itu dia harus digitnya harus semuanya pas gitu. Karena kalau ada satu karakter tambahan itu baik itu koma, spasi segala macam itu pasti nanti akan nggak bisa seperti itu. Nggak bisa klik. Gitu. Oke, kalau sudah ini saya coba save. Nih, kalau dia MT ya, cuman tadi berarti ini saya sesuaikan ya. Soalnya berarti dalam menghitung pipa terutang, istri mengendaki hak dan kewajiban secara terpisah ya, seperti itu. Jadi pajaknya nanti dibedakan seperti itu.
Tapi kalau misalkan bergabung ya tadi ya totalnya jadinya tidak perlu MT tapi langsung KK tadi pilihnya. Sampai sini Bapak Ibu silakan ada yang mau ditanyakan. Atau misalkan kita mau simulasi yang seperti apa gitu ya. Misalkan Pak bagaimana kalau misalkan katakanlah dari saya karyawan nih misalkan gitu. Tapi saya bekerjanya tidak setahun full misalkan gitu ya dari Januari sampai berapa di sini Februari berapa apa Januari sampai Juni misalkan di PTA, Juli sampai Desember di PTB misalkan. Seperti apa penghitungan pajaknya gitu ya seperti itu. Itu juga eh, bisa bisa jadi diskusi juga ya gitu. Kalau seperti itu biasanya hampir pasti nanti akan jadi kurang bayar biasanya. Gitu. Kenapa bisa kurang bayar? Karena ketika nanti penghasilannya digabung, itu kan sementara masing-masing perusahaan itu kan punya dua sorry, setiap perusahaan itu kan ketika menghitung pasal 21 dia akan membuat PTKP-nya masing-masing. Sementara ketika nanti dihitung dia akan apa namanya PTKP-nya itu cuma jadi satu seperti itu. Nah, kalau seperti itu bisa menggunakan e-form atau e-filing sebenarnya. Cuman pasti akan jadi kurang bayar seperti itu. Saya contohkan, misalkan eh, nah ini ya, misalkan Bapak Wisnu Wijaya ya, misalkan ini masih Bapak Wisnu, cuman ini sudah beda beda apa namanya? Beda topik. Oke, dari Ibu Arum, Pak Faris kalau memilih MT, SPT tahunan istri bikin sendiri atau tetap bikin sendiri, Ibu? Gitu. Jadi nanti akan ada karena kan ada dua NPWP ya, gitu. Jadi karena dua NPWP makanya ya istri sendiri, suami sendiri. Tapi tadi ya tinggal dibalik aja tadi. Jadi misalkan ini kan dari pihak suami ya, misalkan. Dari pihak istri gimana, Pak? Ya sudah, berarti eh yang tadi ya, yang ini misalkan ini semuanya ya ini kan sama ya, misalkan tinggal dibagi aja harta istri yang mana, harta suami yang mana gitu ya misalkan. Katakanlah ini pihak suami sudah selesai gitu ya. Sekarang kita pihak istri. Caranya ya isinya sama ya. Jadi ini misalkan setengahnya itu nama istri gitu ya. Silakan diisi di sini. Utang juga sama. Daftar keluarga gimana? Nggak perlu diisi ya. Berarti kalau dia istri. Karena sudah masuk ke suami tadi. Itu lampiran yang ini. Lampiran berikutnya, nah ini ya, sesuaikan. Kalau memang istri tidak ada, ya udah ini nol semuanya. Paling yang tadi ya, UMKM yang 50 juta tadi, masukkan ke sini. Tapi yang 50 ya, bukan yang 200. Karena kan ya sewa sewa gaun kan itu yang dikelola adalah istrinya ya, yang mengelola. Gitu. Itu aja bedanya sama ini nanti penghasilan neto. Ini kan ini ya. Nah, penghasilan neto istri atau suami dikenakan pajak secara terpisah. Nah ini ya, tadi kan pajaknya suami, sorry, penghasilan neto istri kan di sini ya tadi. Sama dengan yang dari Bank Haji tadi ya, gitu. Jadi di sini sudah otomatis, gitu. Tapi kalau misalkan ini dari pihak suami, ini SPT-nya istri, ya ini berarti yang suami gitu ya. Tinggal dibalik aja gitu ya angkanya. Kemudian setelah itu kita masuk selanjutnya bukti potongnya ya berarti cuman yang ini saja ya. Bukti potongnya yang kita upload adalah yang ini. Yang ini semuanya ke atas itu tidak karena sudah masuk ke suaminya gitu ya. Jadi cuman ini saja. Kemudian selanjutnya penghasilannya ini tidak ada ya, kita nolkan semua. Nah, makanya cukup yang tadi, yang Bang Haji berarti. Kita tulis yang Bang Haji di sini. Bang Haji, yang ini tidak ada. Kemudian selanjutnya, nah kemudian tadi ya, kita pilih yang MT di sini. MT, NPWP, suami sekarang gitu ya.
Kalau ini misalkan NPWP istri, yang ini berarti NPWP suami. Kemudian pilih PH atau MT ini, kemudian tadi ya masukkan masing-masing. Gitu. Jadi tinggal di switch aja, misalkan istri, yang ini suami misalkan gitu. Seperti itu. Kemudian nanti tinggal disesuaikan, berarti nanti SPT yang ada di istri itu berarti yang ini. Angkanya 53, ini ya, 53 ini akan muncul di sini. Ini kan karena suami ya. Kalau istri harusnya akan muncul tadi angkanya di sini 244 dikurangi PTKP segala macam, muncullah tadi ya angka berapa tadi? Angka 53 ini. Gitu. Oh, sorry. Oh, sorry. Saya ulang ya, maaf. Tadi sampai mana ya? Oke. Sudah muncul share screen-nya? Yang ini? Share screen. Jadi tadi ya, saya coba ulangi. Yang istri tadi ya, yang istri. Jadi ini adalah misalkan ini kan SPT suami ya, tadi udah clear nih, udah beres. Sekarang NPWP istrinya gimana? Ini sama ya, tampilannya sama. Ini berarti tinggal yang harta yang dimiliki istri saja ya, yang atas nama istri sama, kartu kreditnya apa, utangnya juga sesuaikan. Daftar keluarga berarti nggak perlu diisi karena sudah masuk ke suami. Kemudian selanjutnya lampiran 3 ini juga sama ya, otomatis nggak perlu diisi, sesuaikan. Kemudian ini, penghasilan neto suami istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Berhubung ini kan sudut pandang suami ya, maka 244 adalah penghasilan yang istri. Kalau ini sudut pandang istri, berarti yang tadi ya, yang totalnya banyak tadi, yang dimasukkan ke sini, otomatis. Kemudian masuk ke bukti potongnya, sudut pandang istri berarti hanya yang Bang Haji saja. Yang ini ke atas itu tidak perlu. Kemudian setelah itu halaman 2. Oke, nah ini berarti 0 semua ya. Ini tidak perlu diisi. Jadi cuman yang diisi yang ini aja. Yang Wijaya Kusuma, yang Bang Haji tadi ya, Bang Haji 250 dikurangi 6 juta, di sini 244. Nah, kalau sudah masuk ke sini, pilih yang MT, pilih yang ini, kemudian nanti submit. Gitu. Jadi sudut pandang istri berarti kalau suami kan 195 ya, ini ya pajaknya. Nah, kalau sudut pandang istri berarti yang 53 di sini. Dikurangi dengan kredit pajak ya. Jadi misalkan ini 53 dikurangi kredit pajaknya tadi sebesar 22.500.000 dikurangi dengan pasal 25. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya udah berarti bayar semuanya seperti itu. Kurang lebih itu Ibu Arum ya terkait dengan MT tadi. Terus berikutnya adalah tadi ya misalkan ada 2 bukti potong di sini. Dari Januari sampai Juli Wisnu Wijaya bekerja di PT Sentosa Indah. Ini adalah bukti potongnya. Dipotong pajaknya sebesar 18 juta. Penghasilan brutonya sebesar 243 juta. Kemudian dia pindah dari Sentosa Indah, pindah ya ke Indonesia Capital misalkan. Penghasilannya turun ya, misalkan jadi 170. Pajaknya juga berkurang jadi 7 juta. Nah, kalau dihitung-hitung berarti kan ini harus dihitung ulang nih. Totalnya kan berarti karena setahun ya. Jadi Januari sampai dengan Agustus ini berarti 2 bukti potong ini kita total, kita gabung. Kemudian yang ini PTKP-nya kan masing-masing ya di sini. Ini 60.500.000, ini juga 60.500.000. Itu yang menyebabkan ketika nanti digabung pasti akan kurang bayar. Kemudian pertanyaannya, Pak, gimana biar nggak kurang bayar, Pak? Boleh nggak saya cukup laporkan yang 1 bukti potong saja? Ya silakan, tapi nanti bukti potong yang kedua ini pasti nanti akan ketahuan sama DJP. Loh Pak, kenapa Bapak nggak melaporkan bukti potong Bapak yang Indonesia Capital gitu? Emang ketahuan Pak? Pasti ketahuan gitu ya, karena ini kan dia sudah buat bukti potong kan,
bukti potong kan nanti masuknya ke pasal 21. Nah, gitu. Jadi nanti tinggal dicek aja, berarti Wisnu Wijaya di SPT-nya melaporkan penghasilan sebesar 243 juta. Ternyata ada bukti potong lain yang belum dilaporkan, yang 170. Nanti akan ditagih juga seperti itu. Jadi ya tetap harus dilaporkan dua-duanya ya. Nah, caranya gimana? Kita coba. Misalkan kita pakai yang kosong ya. Oke, kita balik lagi SPT. Ini nggak usah ya. Langsung aja kayak tadi, misalkan. Nah, ini berarti kita isi dua-duanya ya, tadi ya. Kita isi dua-duanya. Oke. Yang pertama berarti kita isi yang Januari sampai Juli dulu. Di sini. Januari sampai Juli. Tambah NPWP-nya yang atas ini ya, yang Sentosa Indah. Namanya PT penghasilan brutonya ini ya, 243 936. Pengurangnya 11 144 2. Oke, kemudian kita tambahkan lagi yang kedua, yang dari Indonesia Capital. NPWP-nya brutonya 170 404 93. Netonya oke, seperti ini ya, pajak penghasilan netonya oke. Nah, ini sudah. Cuman kan tadi, oh ya, bukti potongnya belum ya. Bukti potongnya belum, kita balik ke bukti potong dulu. Nah, ini kita masukkan bukti potongnya. Pertama yang Indonesia ya, sorry, yang Sentosa Indah. Ini. NPWP. Nomornya yang ini ya. 1. Tanggalnya misalkan di sini tanggal 31 ya. Oke, jenisnya kita pilih ya, pasal 21, nominal yang dipotong adalah 18 juta 688 ini. Kemudian masuk lagi yang Agustus Januari, sorry, Agustus Desember ya, PT Indonesia Capital. Oke, ini kemudian 31 Agustus juga, sorry, 31 Januari juga ya. Pajaknya 7764. Oke, ini sudah ya, bukti potongnya sudah. Selanjutnya, tadi sudah. Asumsi tidak ada pendapatan lain-lain ya, misalnya cuma ini saja, dua bukti potong saja. Nah, ini pasti akan kurang bayar. Gitu. Statusnya adalah K2 ya, kita pilih K2. Oke, K2. Nah, ini ya, pajaknya besar juga Pak ya. Ya iya, karena kan ada selisih tadi ya. Gitu. Dan bisa jadi nanti akan dua lapisan tarif ya, misalkan. Kan ini 159, jadi ini kan penghasilan kena pajaknya kan jadi 300 ya, artinya dia berada di layer ke
ketiga bahkan ya ke 25%. Ini misalkan kan kalau tidak digabung masing-masing kan dia pajaknya itu dia berada di lapisan kedua ya masing-masing ya. Jadi di sini penghasilan kena pajaknya yang dari Sentosa Indah itu cuman 164. Artinya kan dia berada di lapisan kedua ya yang 15%. Sementara kemudian yang ini juga sama, yang lapisan kedua 15%. Jadi dua-duanya masing-masing bukti potong ini dipotong 15% maksimal ya. Jadi berada di lapisan kedua. Ketika ini digabung, dia sekarang sudah di lapisan ketiga 300. Berarti kan antara di atas 250 sampai 500 juta kan. Nah, berarti dia harusnya dipotong sampai ke lapisan ketiga sampai ke 25%. Itulah yang menyebabkan dia jadi kurang bayarnya lebih tinggi gitu. Yang masing-masing awalnya itu cuma dipotongnya 18 juta dan 7 juta, tiba-tiba ketika digabung jadi 49 juta di sini. Itu ya resiko ketika tadi dia dua bukti potong seperti itu. Ini apakah harus dilunasi? Ya, karena kan kurang bayar ya, pasti nggak boleh nggak gitu. Bisa nggak Pak? Ini saya tulis angsuran pasal 25-nya misalkan. Secara sistem bisa ya, cuman kan nanti akan ketahuan gitu ya. Kok Bapak cuman bayarnya 3 juta misalkan, yang 20 jutanya mana? Pasal 25 Pak gitu. Buktinya nggak ada kan, bukti pembayaran pasal 25 nggak ada Pak. Jadi ya pasti nanti akan ditagih ya, seperti itu. Ini ya, jadi variasi kenapa ketika misalkan kita punya dua bukti potong, hampir pasti akan kurang bayar. Karena PTKP-nya itu yang dipakai di sini sekali, yang di sini dua kali. Kemudian yang kedua, bisa jadi dengan adanya dua bukti potong ini, yang awalnya masing-masing itu berada di lapisan tarif satu atau dua, ketika digabung, dia akan jadi lapisan tarif yang lebih tinggi. Artinya pajaknya juga lebih tinggi. Oke, seperti itu ya kurang lebih terkait dengan simulasi kalau dia punya dua bukti potong. Kalau lebih gimana Pak? Misalkan sampai 3, 4 dan seterusnya ya sama aja ya gitu. Cuman tinggal kita masukkan aja di sini bukti potongnya ini, sorry, penghasilannya ini berapa, bukti potongnya juga berapa ya yang tadi. Semakin besar bukti potong, ada kemungkinan semakin besar kurang bayarnya. Sampai sini silakan Bapak Ibu, boleh kita diskusi lagi. Oke, silakan. Ada yang mau kita diskusikan? Tambahkan dulu ya. Nilainya 48 ini.
Kemudian kalau ada variasi soal lain, silakan ya Bapak Ibu. Kalau mau kita mau buat variasi lainnya. Oke, ini dari Bapak Nurmansyah. Kalau pasal 21-nya ada 3, udah dilapor 2, kan pembetulannya yang satu mau dimasukin. Oke. PPA 21-nya yang satu dan yang 2 lupa atau hilang, cara taunya gimana ya Pak? Yang satu dan 2. Ini posisi yang satu dan 2 sudah dilaporkan di SPT Pak? Atau belum? Kalau sudah sih harusnya dia akan muncul di bukti potong ini ya. Dia akan muncul di bukti potong ini, jadi tinggal dimasukkan aja, ditambahkan lagi di sini bukti potongnya. Gitu. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kita mau menambahkan gitu. Pembetulan kan berarti tinggal kita pilih pembetulan. Nah, filenya ini itu nanti tetap akan ada gitu ya. Yang normal itu tetap akan masuk ke sini. Jadi kan ini satu dua, tinggal kita tambahkan lagi bukti potong yang ketiga seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan Pak kita mau minta bukti potongnya, eh, ya berarti harus ke perusahaan ya atau ke rekanannya, atau AR itu bisa mengecek gitu ya, kira-kira bukti potongnya ini eh, dari mana, berapa, dan nominalnya berapa ya. Jadi kalau mau lihat gitu ya, mau lihat eh, apa, tahu Pak, ini saya dapat bukti potong dari mana saja gitu ya, misalkan satu dan dua ini, bisa minta tolong AR-nya atau mungkin penyuluh pajak ya di KPP Bapak untuk meminta kira-kira apa namanya bukti potongnya ini berapa. Tapi kalau sekedar untuk pembetulan, harusnya sih yang bukti potong satu dan dua itu sudah masuk ke sini. Jadi tinggal kita tambahkan aja yang ketiga tadi, Pak. Gitu. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Kemudian ini nanti ya, kemungkinan nanti akan banyak ya tambahan di sini. Misalkan kita dapat natura gitu ya. Natura itu kan kemarin aturannya adalah untuk natura yang diperoleh dari tahun 2000, natura yang diperoleh di tahun 2022 itu kan jadi bebas pajak ya. Jadi cukup kita laporkan saja di sini natura misalkan berupa apa nih, kendaraan gitu ya misalkan, atau apartemen gitu misalkan, berapa nilainya, katakanlah 5 juta per bulan gitu ya, misalkan dapat nilai nilai apartemennya sewanya 5 juta per bulan, berarti ini kita isi asumsi 60 juta gitu ya, seperti itu kalau yang dia tahun 2022 ya, yang bukan termasuk objek pajak. Tapi nanti ketika misalkan eh, tahun 2023 gitu, ya berarti di sini menyesuaikan ya gitu. Karena kan Natura itu secara default itu akan dikenakan pajak kecuali untuk yang tertentu gitu ya. Kayak misalkan makanan makanan yang dikasihkan ke seluruh karyawan, atau misalkan terkait dengan baju seragam untuk terkait keselamatan kerja, atau mungkin kayak apa, kayak peralatan untuk menunjang kinerja, apa, menunjang kerja gitu ya, misalkan kayak laptop, handphone gitu, maka itu menjadi natura yang bebas pajak. Nah, itu berarti tinggal kita masukkan ke sini angkanya gitu. Walaupun agak ribet ya, cuman ya nggak apa-apa lah, kita kan balik lagi ya, asas SPT itu kan benar, lengkap, dan jelas ya gitu. Jadi mau nggak mau ya, kalau kalau bisa ya semuanya kita jelaskan gitu ya, kira-kira sumber penghasilannya itu apa saja ya, seperti itu.
Oke, kalau misalkan sudah, berarti kita coba tutup untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah menyimak gitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tadi mungkin ada error atau apa kesalahan dari saya dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Kalau misalkan masih ada yang perlu didiskusikan lagi, bisa di kolom chat ya. Atau misalkan tadi kita mau, Pak, saya ada satu kasus nih, misalkan terkait orang pribadi gitu ya. Misalkan kayak tadi, saya punya 2-3 bukti potong, di samping itu saya punya apa namanya, kayak coffee shop misalkan gitu ya. Nah, itu tinggal sama kayak tadi caranya ya. Jadi sebaiknya, jadi kan sebenarnya kalau karyawan itu kan boleh menggunakan yang 1770S ya, seperti itu. Cuman saran saya, karena sifatnya lebih lengkap, kemudian pengisiannya juga lebih lebih detail, maka sebaiknya ketika seorang karyawan itu punya penghasilan lain di luar pekerjaan dia, maka sebaiknya gunakan yang 1770. Caranya kayak tadi ya, misalkan ini gitu ya. Eh, Jadi kalau untuk yang karyawan, bukti potongnya kita masukkan ke yang nomor 2 ini ya, bukti potongnya kita masukkan ke sini, A1 atau A2-nya, kemudian Pak saya punya coffee shop misalkan. Coffee shop itu kan masih UMKM ya, nah kita masukkan ke sini. Ya, tinggal kita centang dulu, kemudian kita masukkan sini, nah tinggal kita sesuaikan peredaran brutonya gitu ya. Selama masih di bawah 500 juta, maka ini pajaknya 0 rupiah gitu ya, atau 0% ya gitu. Dan ini kita manualkan ya, jadi nggak otomatis. Misalkan nanti ternyata sudah di atas 500, ya udah tinggal kita isi aja pajaknya berapa gitu ya. Cara hitungnya sama seperti yang kemarin kita sudah pelajari ya terkait dengan UMKM gitu. Tapi kalau sepanjang omsetnya itu masih di bawah 500, ya sudah cukup isi yang peredaran brutonya saja. Misalkan ini ya, Januari berapa, Februari, dan seterusnya sampai nanti bulan Desember. Karena kan totalnya masih 30 juta, artinya kan ini sebenarnya pajaknya masih 0, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita masukkan tadi ya, pendapatan dari pekerjaan itu kita masukkan ke sini. Kalau cuma dari satu pemberi kerja ya berarti masukkan 1, kalau 2, 2, kalau 3, 3. Semuanya seperti itu. Tapi ya tadi ya ada kemungkinan akan jadi akan jadi kurang bayar. Karena tadi ya ini faktornya yang pertama ini, yang awalnya itu, ini kan penghasilan netonya masing-masing kan di bawah lapisan 2 ya, ini ya masih di bawah lapisan 2, ketika digabung jadi lapisan ketiga. Plus NPWP-nya tadi ya, gitu. Kemudian Pak, misalkan lain misalkan, saya seorang karyawan, tapi saya freelancer gitu ya. Misalkan saya seorang freelancer web misalkan, atau mungkin desain logo segala macamnya. Nah itu tinggal kita masukkan aja ke sini ya, jasa gitu ya. Nah kita coba cek per 17-nya. Per 17 untuk yang per 17 untuk yang desain itu apa ya? Nah, kita coba cari ya. Jasa inspeksi bukan, periklanan, jasa periklanan. Nah, kita coba cari yang lain ya. Jasa perancangan khusus. Oke. Juga yang lainnya. Jasa pendidikan, ini pendidikannya ya, bukan. Jasa penunjang percetakan. Ini usahanya ya, jenis usahanya bukan jasa. Bukan. Jasa inspeksi. Hmm, Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa perikanan, baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan, meliputi jasa bantuan kreatif. Oh ini ya, maksudnya berarti ya.
Kemungkinan masuknya ke sini berarti jasa kreatif ya, produksi bahan perikanan, perencanaan pembelian, kegiatan termasuk yang menciptakan. Oke. Oke. Ada kemungkinan masuknya ini ya. Lumayan juga ya berarti ya kalau di seorang desainer itu 50%. Atau ini juga bisa ya kita masukkan ke sini jasa perancangan khusus. Kayaknya lebih masuk yang ini ya. Lebih ke jasa perancangan mode yang berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, furnitur, dan dekorasi interior lain, serta barang mode lainnya seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga. Ini berarti kayak kayak apa arsitek eh, khusus gitu ya. Kalau arsitek berapa ya? Jasa arsitek itu 30 arsitek. Arsitek ini berarti ini ya 30. Oke, jadi tinggal disesuaikan ya normanya berapa freelancer tersebut gitu ya. Dari Ibu Laila, Pak, kalau kasusnya istri bekerja di perusahaan milik suami, NPWP-nya masih terpisah, untuk penghitungannya sesuai dengan pendapatan diperoleh istri saja ya, pilihannya MT. Iya, iya, seperti itu. Karena ini kan tidak bisa dimasukkan ke final ya, karena klausul tidak berhubungan dengan pekerjaan suami kan tidak tercapai artinya gitu. Jadi ya kalau memang NPWP-nya terpisah, berarti hitungan istrinya berarti pilih yang MT tadi ya gitu. Karena nggak bisa dimasukkan ke yang final. Seperti itu Ibu Laila. Saya masih penasaran dengan yang desain tadi kok sepertinya mahal banget ya ini ya. Jasa apa ya jasa pembuatan web, kegiatan perjudian pertaruhan ada ya. Ternyata judi juga ada normanya. Kegiatan pemrograman komputer 50%. Mahal juga ya. Ternyata web design juga 50% ya, sama kayak desain tadi. Kalau misalkan kayak YouTuber gitu, YouTuber bisa nggak ya? Kreatif gitu ya, atau cek yang kreatif, periklanan, atau artis gitu ya. Kita coba artis, artistik, pemain film. Banyak ya ada. Oke, itu ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Jadi kalau norma di sini ya, kita bisa ngeceknya di lampiran satu, pokoknya sesuaikan dengan yang ada di sini ya, gitu. Jadi kira-kira nominalnya berapa, totalnya setahun, kemudian normanya berapa. Itu yang penting ya. Jadi kita sesuaikan gitu. Pak, ada kemungkinan nggak Pak, misalkan menurut kita self assessment kan, menurut kita normanya itu misalkan 20%. Tapi bagi DJP, oh enggak, ini 50%. Ada kemungkinan enggak seperti itu? Pasti ada ya, karena kan ya, balik lagi kan, penafsiran ketentuan kan bisa bisa aja gitu ya, beda gitu. Makanya, kalau menurut saya gitu ya, misalkan, cuman di sini misalkan katakanlah tadi 30% Pak gitu. Tapi bagi airnya misalkan, oh enggak, ini 50% gitu ya. Nah, kalau kayak gitu ya udah, kira-kira solusinya seperti apa? Nah, itu yang apa
Apakah cukup sampai misalkan kalau AR-nya terima gitu ya, ya udah oke nggak apa-apa, tapi harus pembetulan ya misalkan. Atau ya udah pemeriksaan gitu ya. Pemeriksaan juga sama, pemeriksaan juga ketika memeriksa juga ya menurut pendapat dia juga ya gitu. Nah, makanya wajib pajak ketika beda penafsiran seperti ini ada ruang untuk keberatan, banding dan sebagainya untuk itu ya. Jadi tidak serta-merta misalkan DJP benar gitu ya, bisa aja misalkan penafsirannya menurut undang-undang seperti apa gitu. Jadi mungkin ada yang kayak tadi, oh ini harusnya cuma 20 Pak, tapi 25 gitu ya. Nah, itu juga sering seperti itu. Oke, mungkin demikian kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu apa namanya sudah join pada malam hari ini. Nanti kita akan masuk lagi ya di materi PPA pasal 21 hari Sabtu besok ya, hari Sabtu besok. Jangan lupa materi berikutnya tentang pasal 21. Dari saya terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan. Sampaikan aja apa yang misalkan jadi keluhan atau mungkin ada yang harus kami perbaiki seperti itu ya. Silakan aja disampaikan langsung ke saya atau bisa ke admin juga boleh gitu. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin off recordingnya.